Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Adada kulli harfin kutiba wa yuktabu wa badal abidin wa badal kafirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wallahu ta'ala wa tazawwadu fa inna khayra zadi taqwa. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi faridatun 'ala kulli muslimin. Sadaqallahul azim, sadaqa rasulun nabiyil karim, wa nahnu 'ala dzalika minas syahidin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, puji syukur hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Shalawat dan salam selalu kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, para zuriat keturunannya dan para pengikutnya ila yaumil qiyamah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Kembali insyaallah malam hari ini, sebelum kita melanjutkan kajian kita, mari kita sama-sama berniat niat kita terlebih dahulu. Mari kita sama-sama berniat iktikaf di dalam masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Awaitu an a'taqifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Sengaja aku bertahan di dalam masjid sunnatan Allah Ta'ala. Kemudian kita sama-sama berniat pula sengaja aku menuntut ilmu fardukan Allah Ta'ala. Mudah-mudahan dalam niat yang baik yang mulia ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita ilmu yang manfaat dunia serta akhirat. Amin. Kembali insyaallah malam hari ini kita melanjutkan kajian kita membaca kitab Kifayatul Asfiyah oleh Abdul Asfiyah yang disusun oleh Syekh Fakri Ibnu Syekh Muhammad Syata'adil Al-Musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa bi'asfarihi fid-dharain. Masih di dalam kemuliaan kedudukan bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan berkata penyusun qasidah Al-Mustafa, maksudnya orang yang terpilih dari seluruh makhluk. Beliau lebih afdal daripada para malaikat. Ya Al-Mustafa itu manusia yang terpilih dari seluruh makhluk, orang yang terpilih. Nabi Muhammad itu lebih afdal daripada para malaikat. Dan perkataan beliau al-hala maksudnya itu semua. Semoga salawat tercurah kepada keluarga beliau, alin wa ashabi. Para ulama berbeda pendapat pada tafsir keluarga alin Nabi itu atas beberapa pendapat. Berkata Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, menurut jumhur ulama, keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang yang beriman dari kalangan Bani Hashim dan Bani Muttalib. Nah, ini menurut Imam Syafi'i. Nama Ali Muhammad, Ali Muhammad, keluarganya Nabi Muhammad itu adalah kalangan Bani Hashim dan Bani Muttalib. Keturunannya Hashim, keturunannya Bani Muttalib. Dan ada pendapat mereka, ada juga yang berpendapat bahwasanya mereka adalah anak-anak keturunan Fatimah radhiyallahu anha. Nah, jadi ada juga yang berpendapat mereka itu Ali Muhammad itu keluarga Nabi Muhammad itu adalah keturunan zuriatnya anak Fatimah radhiyallahu anha. Dan ada juga pendapat semua orang-orang mukmin yang bertakwa. Dan pendapat
yang lain. Nah, ini ada yang mengatakan bahwasanya Ali Muhammad itu semua orang-orang mukmin yang bertakwa, itu keluarga Muhammad. Jadi ada yang mengatakan keturunan Bani Hashim, keturunan Bani Muthalib yang beriman. Nah, itu keluarga Nabi Muhammad. Ada yang mengatakan anak cucunya Fatimah. Nah, ini keluarga Nabi Muhammad. Ada juga yang mengatakan orang-orang mukmin yang bertakwa, yang ada takwa masuk. Nah, ini tiga ada pendapat Ali Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jadi Ali itu nengaran keluarga itu, ya tadi ada tiga pendapat sudah. Yang keempat ada lagi pendapat, yaitu semua umat al-ijabah, umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang mukmin. Nah, jadi bilanya umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang mukmin itu adalah Ali Muhammad, keluarganya Nabi Muhammad. Jadi ada empat pendapat nih. Pertama tadi keturunan anaknya Hashim dan Muthalib yang beriman. Kedua anak cucunya Fatimah. Nah, anak Nabi nih kawin sama Sayyidina Ali, bisa anak Hasan Husain. Hasan Husain ini mengawinkan anak pulang. Nah, anaknya Sayyidina Hasan dikawinkan sama Sayyidina Husain, berisi anak namanya Imam Ali Zainal Abidin. Nah, ini yang menurunkan juriat-juriat Nabi sampai hari ini. Nah, Habib dan Syarifah, Habib dan Habibah. Nah, ada yang mengatakan ini. Nah, dua ada yang ketiga tadi adalah orang-orang mukmin. Nah, umat Nabi Muhammad orang-orang mukmin yang bertakwa. Ini keluarga Nabi Muhammad. Kelompok yang keempat berpendapat adalah seluruh orang-orang mukmin. Nah, seluruh orang-orang mukmin itu kalau keluarga Nabi Muhammad. Nah, semua umat al-ijabah, umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mukmin. Dan pendapat yang dipilih oleh sebagian ulama mutaakhirin bahwa maksud keluarga tidak dimaksudkan secara umum. Nah, ini pendapat yang dipilih oleh sebagian ulama mutaakhirin. Ulama kemudian, nah, bahwa maksud keluarga tidak dimaksudkan secara umum, tetapi diartikan pada tiap makam dengan sesuai. Nah, jadi tiap makam dengan sesuai. Maka perkataan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin itu diartikan dengan seluruh umat al-ijabah. Nah, itu. Ini pendapat ulama mutaakhirin. Nangaran ali sayyidina Muhammad. Kita salawatnya bisa Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Berarti umat Nabi Muhammad nang al-ijabah. Nah, seluruh umat Nabi Muhammad nang mukmin. Ini pendapat ulama mutaakhirin. Taqwal ilahi madaru kulli sa'adatin wa tibaru ahwa ra'su sarri habailah. Artinya takwa kepada Tuhan itu pokok dari setiap keberuntungan, dan mengikuti hawa nafsu itu pokok bagi segala keburukan tipu daya syaitan. Penjelasan yang di sini. Ini permulaan pada maksud dan tujuan disusunnya qasidah ini, yaitu penjelasan tentang sesuatu yang dihajatkan oleh seorang yang menjalani jalan akhirat atau salih. Dimulai dari dasar yang menghimpun bagi kebaikan dunia dan akhirat, yaitu takwa. Takwa adalah ibarat dari melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya zahir dan batin, bersama merasakan keagungan Allah. Nah, merasakan pengaruh haibah. Nah, haibah itu juga pengaruhnya, merasakan pengaruh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi takwa itu ibarat, ibarat dari melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya Allah, zahir dan batin, bersamaan merasakan keagungan Allah, merasakan haibah, pengaruh dan rasa takut daripada Allah Ta'ala. Berkata sebagian ulama, takwa adalah bahwa seorang hamba itu menjaga diri dari apapun selain Allah Ta'ala.
menjaga diri dari apapun selain Allah, itu takwa. Nah, ini sebagian ulama. Dan sebagian mereka ulama berkata pula, barang siapa yang mengingini takwa yang sebenarnya, maka hendaklah dia meninggalkan dosa secara keseluruhannya. Jadi hendak takwa yang sebenarnya, tinggalkan dosa secara keseluruhannya. Nah, makanya dalam kajian kitab Risalah Qusyairiyah yang kita kaji di malam Rabu di pondok pesantren, nah itu kenapa ya orang-orang yang bertaubat itu mereka itu benci dengan dunia. Orang-orang yang bertaubat dengan nasuha itu mereka akan benci lawan dunia. Kenapa bisa demikian? Lalu jadi si guru madahakan tahu murid bahwasanya nakang jadi kenapa bagi orang-orang taubat yang nasuha itu kada senang lawan dunia? Karena dunia ini ladangnya, wadahnya, tempatnya bermaksiat lawan Allah. Amunnya masih di dunia, kada menutup kemungkinan orang akan bermaksiat masih lawan Tuhan, berlaku dosa lagi lawan Tuhan. Nah, karena dunia ini tempat wadahnya untuk bermaksiat lawan Allah, nah, maka orang-orang para bertaubat nasuha, taubat yang sesungguhnya, mereka pasti tidak akan suka dengan dunia ini. Nah, itu tuh jadi nanti sebabnya tuh orang-orang yang taubat, yang bujur-bujur taubat itu pada tunjuk ada di sini dalam dunia ya. Kenapa? Ya jadi karena dunia ini wadahnya, tempatnya untuk melakukan maksiat. Coba kan mau mati ada lagi bermaksiat dan kubur, ada lagi. Nah, dalam kubur itu ada lagi bermaksiat. Dan ada apa? Menerima akan bagian-bagian daripada apa-apa yang dia lakukan di waktunya hidup. Itulah mengawaninya kita. Apabila amal saleh yang lebih dominan lawan seseorang, amal baik yang lebih nampak lawan seseorang, kehidupannya itu senantiasa dihiasinya, diisinya dengan ketaatan-ketaatan, kebaikan-kebaikan, kesalehan-kesalehan. Ini nanti di kawan kita dikubur. Makanya Nabi madahkan kubur itu awalul manzil, tempat kediaman pertama min manazil akhirat, daripada tempat-tempat kediaman di akhirat. Ekstranya itu dulu kuburan dulu. Nah, dan itu adalah menjadi kawan kita dalam kita. Dua kawan kita, amal saleh dan amal buruk. Bilanya amal saleh yang lebih banyak, itu kita menjadi kawan dalam kubur. Bilanya amal buruk yang lebih banyak, itu juga kita nama aku tadi dalam kuburan. Maka di sana akan terjadi pertanyaan, mar rabbuka wa man nabiyuka wa ma dinuka. Nah, wa ma imamuka wa ma qiblatuka. Jadi kan heran juga bangkaian di akhirat itu, dalam kubur itu ada juga kena orang yang tidak boleh takuni. Nah, contohnya kayak seorang wali Allah, seorang pembinian namanya Rabi'atul Adawiyah. Rabi'atul Adawiyah ini ketika di dalam alam barzah ditakuni oleh malaikat mungkar nakir ini bertakwa namanya marah buka. Rabi'atul Adawiyah nangis sedih, menangis sedih ditakuni marah buka nangis. Ujar malaikat mestinya menjawab. Nah, lalu ujar Rabi'atul Adawiyah, ya Allah ya Rabb, masih ada makhlukmu yang menanya akan ulun siapa Tuhanmu? Masih ada makhluk yang menakuni lawan ulun siapa Tuhan kita? Ini nak ulun menangis ya Allah. Masih ada makhlukmu yang menakuni akan ulun siapa Tuhanmu? Ini nak ulun tangisakan. Artinya mudirnya toh menjadi biar seolah ulun ini bertuhan Allah. Saya ingin ditanyai kembali, namun kayak itu jadi malaikat mungkar nakir. Kalau kita kembali lagi, itu orang yang sudah takwanya tergandeng sampai akhir hayat hidupnya. Ini kita nama lawan kita dalam kubur. Tinggal hidup ini satu mat aja, satu mat banget. Di kubur itu kita kadang mau memprediksi berapa lawasnya akan terjadi. Yaumi yub'atsun, hari dibangkitkan kita dari kubur itu apabila kita kan tahunnya kada mau mengukur 100 tahun, 200 tahun, 300 tahun, 400 tahun. Wallahu a'lam, hanya Allah
Karena kita kada tahu berapa lawas kita di dalam kubur, maka persiapan watazawwadu berbekal. Makanya Sayyidina Sayyidina Ali, alangkah celakanya orang yang hidup di dunia ini yang kada bersungguh-sungguh untuk bersiap bekal akhirat. Tuh Sayyidina Ali bisukanan Sayyidina bangun guling nangis. Kenapa? Begitu sebentar hidup di dunia, sedangkan kehidupan barzah itu lebih lama, kehidupan akhirat itu kekal abadi. Maka ada yang paling patut lawan kita selain pada minta ampun lawan Allah Subhanahu Wa Taala atas keteledoran, atas kelalaian yang selama ini kita perbuat. Waktu-waktu yang kita banyak kebuang tuh, kadang untuk berzikir kepada Allah, kadang untuk mengabdi kepada Allah. Banyak banget waktu kita ini yang sia-sia sehari. Ya di akhir zaman tuh ya Nabi, akhir zaman hari itu lakas benar, rasa setumat, icuk seminggu hari ini pulang ya. Asal ada, asal aja, tepat banget ya malam cuma pulang. Ini tak ada akhir zaman. Siang itu kayak malam, malam tuh kayak siang. Kada beda ini sekarang. Orang tak menjadikan malam jadi siang tuh nyaman banget. Lampu sinyalakan ini, wah. Kada ada lagi. Manusia itu punya guring jam 12 pada orang kalakasan ini. Pada kajian kita semalam di dalam kitab Sabilul Muhtadin mengenai malam itu dimakruhkan bercerita-cerita nang kada berfaedah, terkecuali bercerita tentang salafus saleh, bermuzakarah, berdiskusi, belajar, itu aja. Untuk kikisahan aja dikorekkan oleh Nabi Karatu. Artinya Nabi di waktu sembahyang Isya itu Nabi di rumah ini memenuhi kewajiban kepada para keluarga Nabi, mengumpulin bini bercerita-cerita, supaya dia harus surur di hati keluarga, di hati bini. Oke itu tuh, ngomong panjang mau tidur Nabi Karatu. Ini tandanya juga siang rasa setumat benar kamarian. Dia kita orang bahari lah. Bahari itu di zaman kita nih, nang fatwa sedikit nang sudah 40-an. Itu ya Allah lah, ibu itu radio wara. Anak nonton TV mungkin bapak-bapak dulu di jalan. Lah, kira-kira tahun 80-an itu tahu kisahnya di sini. Ya, bahari hijau Allah itu hantu di badan jujur. Ada TV hitam putih kaki. Kamariaria aja. Ya, tertawa yang ingat deh, kamariaria artis apa hari kabar ya kan, film punya timus pas buru maghrib pulang, pas buru maghrib umat, kita bisa bayang itu dia makan bayang tahu bahari kita tuh sudah anak maghrib sudah, bekan mandian, tuh bawa alipan mengaji alipan. Nama aja Al-Quran, bawa ya kan? Bersuluh datang ke rumah guru. Mengisi waktu malam itu dengan mengaji, baca Quran. Iya kayak gitu kalau hari ini. Anak mengaji itu malam aja, siang kan ada. Lalu tahun 80-an keluar metode Iqra. Ya ada Iqra kan? Iqra. Bahaya di atas A di bawah ada depan oleh A-I-O. Pada tasbak bawa wabi pada panbu babi bu ada tersalam babi sih babi hijau babi hijau bahaya itu kegulingan romong jadi hidung hirang latak hidung karena lampu duduk terlalu parah karena kan melihat hirang hidung apa perjuangan orang bahari hendak mengaji akan ini nyaman praktis metodik anak mengaji pulang anak mengaji kitab rumah dan bahari itu kalau orang bahari itu jadi nangka ini nih ingat-ingat masa bahari bagi kita nang Tuhan yang akan mulai tahu di HP aja ada tahu di hari lagi sekolah ada tahu lagi nanti pesantren boleh ambil julunnya sekolah ambil juga ambil muntuk muncul soalnya ada komen HP banget ada juga ini anak di sekolah di rumah ya nyaman
Kalau main HP beli sekolah udah pian di rumah. Nah, iya iya. Hah? Jadi ujuki udah punya HP-nya. Kayaknya gue beli pulang ke pondok. Nyaman di situ. Mau apa? Cuma apa? Ini hanya banyak. Banyak kan di hafal hati juga kan. Ini ramian juga dah. Kalau main bahagian dah. Orang-orang kafir kan dan kalau maulah umat ini kulir menuntut kayak teknologi ini kalau itu orang Jepang cuma kita aja nama gambarnya kayak apa menggunakan teknologi ini sesuai dengan jalurnya. Ya Allah, kalau kau Jepang akan pelajari kerumpungan ini bisa saja itu kada diujuki mah isinya hanya jadi rata-rata sebuah satu keluarga itu minimal 2 bisa ada 7 bisa. Ini mainan anak sebuting, WA-an abahnya sebuting, umahnya sebuting. Nah, HP keluarga sebuting, ya Allah, habis ke HP jadi. HP hanya sudah HP itu lah, pentingnya aja dah. Bagusnya, artinya sampai ketika keperluan aja gunakan itu ada Tuhan usaha. Kemana-mana guru melayangnya ini masalah ambil pulang takwa darilah. Jadi ujar sidin barang siapa nama ini takwa sebenarnya maka hendaklah ia meninggalkan dosa secara keseluruhan dan berkata An-Nasrabaji rahimahullah ta'ala, barang siapa yang melazimi takwa maka dia akan rindu untuk berpisah dengan dunia. Nah, ini tandanya nih, rindu anak berampih hidup di dunia nih. Nah, ini ujar sidin nih. Nah, Nasrabaji, Syekh Nasrabaji ini orang ahli sufi. Ujar sidin siapa yang melazimi takwa maka dia akan rindu untuk berpisah dengan dunia. Karena sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, walal akhiratu khairul lilladzina yattaquna afala taqilun. Sesungguhnya akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Maka apakah kalian tidak memikirkannya? Udah dipadahkan Tuhan. Walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Akhirat itu lebih lebih utama, maka jangan ketipu, jangan mengutamakan yang ada lebih utama. Sadang-sadang aja di dunia ini, yang penting dunia ini mazra'ah, akhirat itu yang penting bagi kita. Kayak apa dunia ini unggai jadiakan menjadi lahan bertanam, kabun bercocok tanam, sadar akhirat. Di dunia di mana menanam? Beriman, jangan pakabung sawit nang beriman, pakabung waluh nang beriman, pakabung tarung nang beriman. Nah, pakabung sagan akhirat nang beriman. Ada salah bang pakabung nang ini, sadang-sadang juga. Awak tu seorang siapa? Nah kena, amunnya aku nih kau menggawi tanpa upahan. Ini misalnya kan ada upahan, kau menggawi di 5 burungan juga. Ajar pinggang, ngelopok. Dangir merumput maginya ada berumput lagi gue ini juga sampur sama ham juga pada muda menyahan bajunya tuh yang mentah saya ambil baju saat di bawah kicok ya lah lapar juga kalau nang sadang-sadang aja nang sakawa-kawa aja tuh. Ada juga kalau melimpah hari batas kalau sugihnya, nah misalnya Pak Ambon 2 biji gunung, misalnya, sorangan, bah ini sampai bahaya, Pak Ambon nangkanya sampai bahaya, lah, gawi sorangan kawak, barasano, lah, nang sadang-sadang aja, nang iya benar aku bertanam sagan akhirat. Ya jangan ujung kupah-kupahakan juga, udah sudah hak-hakan aja dah. Nah, anak ini makapun meluas. Di sini aku kan gede juga lawan awak makan juga suapan juga, memang juga hirupan juga. Pada dia juga di sini nomornya buat batas tuh. Misalnya aku nih panen nubuk kiplak atau panen nubuk taji nunggu biji gunung nih.
lebih gunung nyaman kayak ini nang tanah buang nih sudah dua guru ini tak tamu juga seberitaan macam-macam ini ujung lain ampun seorang juga ujung ampun warik bisa nah ampun lain bisa ada juga ampun kapal hirap seorang menanam orang mengatamnya seorang menanam orang mengutikinya kelompok barang kaji 80.000 sekilo mantah berpayu disintar dari kepala tengah malam padahal kan antau apa api tunggur di mejuin anggaran ya aku yang aja lain tuh gunungnya udah orang kalian ini tunggur di kampung harus sapi lagi kalau jujurnya saya ini kok sudah simptok akan dari lagi keluar ini mah dulu lah minta dia karena tuh dia habis deh tambah lagi ada ini yang bagi-bagi yang kumpulin nak kata makan juga kayak nih utarakan saya kenal pindah habis deh ini habis tuh kayak guru sambil gue makan kok bisa lagi pengajian waktunya tuh kan makan ini gini itu kan itu bisa makan montok aja gitu kan jadi bisa ngajian lagi nyaman kalau nih jalan-jalan minum kopi makan latte kan nyamannya makan latte ayo makan yang ini tak rezeki salah juga ini memang kesini ini dari juga karena Sabtu pernah tahun baru Islam nih harusnya pergawi dulu di rumah aja nah kan di rumah berniat puasa 1 Muharram 1 nah kedua itu bukan dimuat di dalam kitab Asyarul Falaki itu ajib benar siapa 1 Muharram menulis Bismillahirrahmanirrahim 113 Ar-Rahmannya 50 menulisnya itu kalau benar-benar dalam keadaan suci paling bagus setiap sunnah dulu 2 rakaat biar benar 2 rakaat niat nama apa tadi niat karena Allah ya sunat nih niat mengagungkan 1 Muharram mau puasa niat Sabtu tuh yang puasa 1 Muharram sunnah karena Allah Ta'ala udah kan jangan makan kali bersahur kayak bapak tulis kena wudhu gak wudhu sembahyang pakai baju putih ada kiblat tuh ada kiblat ada kiblat ambil kertas deh pulpen tulisan jadi Fatihah dulu sekali minta kemuliaan, keberkahan, keselamatan, kesehatan, panjang umur, sehat badan dalam taat ibadah, mati husnul khatimah. Bismillah, terus Bismillah. Hendaknya untuk Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kira kita hendak di muka kayak ini, muka kita ingat juga. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Penting. Baca ulang salawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi sabuni nulis bismillah seperti salat tulis bismillah contoh mengatakan bisa nyata itu pahalanya tuh makin uyuh nih makin rapah gawiannya makin benar pahalanya makin harat fadilatnya guru misalnya menulis 10 menit guru untung 113 nih mengguru berbianan mahir mengikuti cangkok mengikuti orang hari nah nulis setengah hari itu makin awas tuntung menulis nih makin gana pahalanya lawan makin berkah makin harap apuahnya
Dia seharian itu hanya tuntung apa? Disuka sama. Makanya niati ko parai tadi. Gagali parai. Nah, kalau kuat parai, kalau parai itu pak semua khusus bismillah. 113 jumlahnya terus itu kok. Juga tuntung kena hanya Ar-Rahman. Karena 50. Ini rahim itu khusus Jepang. Rahmat Tuhan, sayang Tuhan itu khusus orang mukmin kita di akhirat. Mau di dunia ini Rahman aja. Tuhan kada pandang bulu nang kafir kah, nang mukmin kah, nang bermaksiat kah, nang durhaka kah, nang taat kah, diberi oleh Tuhan. Aku baru harusnya Tuhan. Makanya ini karena tujuan kaifiatnya untuk dunia tadi. Rahman. Ar-Rahman tulis 50 kali. Untuk lipat lainnya. Lipatkan. Nah bagaimana itu? Anda mana? Di rawang kah? Di dalam kah? Di kamar kah? Main di atas, jadi bawah. Aman kerjaan di kabun, aman kabun, rumah nang kaya aman. Sebutingannya bola, 3 kali bola, 4 di kabun anak sebuting, di rumah sebuting, di rumah sebuting, di kabun sawit sebuting, gunung sebuting, itu banyak bola seharian. Sebutingannya bapak. Boleh kalau jadi nanti kakak itu kemudian kakak itu sangat dia itu kan minta bajunya aja pula. Nah itu khusus di tingkat khusus di ulah jimat. Nah khusus di ulah jimat. Kan kau ulah itu kalau setahun sekali mana ada umur jodoh kayak pula hanya kawan. Nah ini mana ada umur kita nah esok Jumat, Sabtu, nah satu Muharram. Kena di dulu doa akhir tahun boleh bahasa. Baca doa biarkan berjamaah sembahyang, menyembah jamaah alhamdulillah, baca doa akhir tahun. Yaitu kena maghrib baca doa awal tahun. Itu baca apa? Yasin bagus. Nah, kalinya malam anu Jepang nih rusak dan Jepang taruh kali baca Yasin. Nih baca dua Yasin baca taruh kali juga kalau sekali dengan seorang, sekali dengan umat, sekali dengan hamba. Hidup aja dulu aja golongan hidup kah hidup mati kah bicarakan karena jangan mengiskusahkan aja itu baca itu dia sebagai curangan aja hanya umur dan taat ibadah mati husnul khatimah merasakan rezeki yang halal berkah itu kan niat-niat baca di malam iskusahkan hari ini malam 1 Muharram nyatakan segan seorang satu, segan abah satu, segan umat satu, menganak tambahin lagi, itu satu, kaki ininya satu, itu tambahin lagi, kain ini satu, tambahin lagi, kain ini kita, kain ini mikwa, nah itu nah, kamu menganak lagi, taruh kali itu ya tayo siapa? Kenapa tak boleh pulang ini kalau guru? Nah, ya tapi ini kopinya tiris juga. Kamu lagi putih. Kamu makan paman jablek makan dia. Raja Kimin Sulaiman nasib ini salah sangka. Tapi guru itu engkau menyangka cuma masalah penyampaian wadenya jadi kita tahu punya malam Jumat ini kasih ini sampai maghrib 4 berjamaah kemudian duduk rumahnya insyaallah deh aja yakin aja paling kadang banyak menyebut lah karena wadenya itu kan menanggung dengan Pak itu rezeki untuk ilmu tetap kalau Allah murid Allah jamin rezekinya nanya tadi juga makanya di rumah kok lain rasanya di sini
Di sini tuh dulu dimakan dan diletakkan bedangan kali dulu rawa habis dah dong. Iya di tempat yang baik itu apa aja yang digali, yang dimakan, yang diminum nyaman itu. Nah, bukan berarti di rumah kita ada, cuma rasa itu lain. Nah, minum, dulu nggak minum. Berkata Abu Abdullah rahimahullah ta'ala, takwa adalah menjauhi apapun yang akan menjauhkan engkau dari Allah ta'ala. Nah, takwa itu ya Abu Abdullah, nah takwa itu nah menjauhi apapun yang akan menjauhkan engkau dari Allah. Apa aja tuh bilanya ikan jauhi itu mulai menjauh dari Allah. Nah, menjauhi itu bila ikan itu menjauhi itu mulai ikan jauh. Rasa jauh lawan Tuhan itu sudah ampih ke jauhi ini kok jangan digauhi. Nah. Dan berkata sebahagian mereka takwa adalah beramal dengan ketaatan kepada Allah atas cahaya, atas petunjuk dari Allah karena takut dengan siksa Allah Ta'ala. Berkata sahabat Abdullah rahimahullah Ta'ala, tidak ada yang dapat menolong kecuali Allah dan tidak ada dalil petunjuk kecuali Rasulullah. Tidak ada penolong kecuali Allah. Ada dalil petunjuk kecuali Rasulullah. Jadi hujan kita itu, petunjuk kita itu Rasulullah. Nah, menolongi Allah, petunjuknya Rasulullah. Demikian. Jadi kalau kita minta petunjuk, ada mau batin Nabi itu berdusta namanya. Nah, amun menolonginya Allah, petunjuknya Rasulullah. Dan tidak ada bekal kecuali takwa. Ada dapat nolong kecuali Allah, ada dapat petunjuk kecuali Rasulullah. Nah, tidak ada bekal kecuali takwa. Ikutin dan tidak ada amal kecuali bersabar atasnya. Kalau ada amal kecuali sabar, bersabar atasnya amal tadi. Ngapa Tuhan suruh sembahyang, sabar sembahyang. Jangan berleju. Berwudu, sabar berwudu. Jangan berjabak-jabak. Berkami, bersabar berkami. Berhira, bersabar berhira. Apa aja istinja bersabar. Nang ada beramal tuh. Apa aja amal dalam sabar. Nah Pak, karena ujian sini, karena sesungguhnya Allah Ta'ala menguji hambanya dengan sakit dan afiat. Jadi sakit dan afiat ini Allah uji lawan kita. Allah yang mau uji kita. Sehat Allah uji. Nah, garing Allah uji, kefakiran dan kekayaan dan lainnya, sugih, miskin, itu ujian. Jangan himung-himung, mesugih himung, miskin himung bertambahnya. Jadi ujian nih, susah ujian, sugih ujian. Maka hidup itu jadi Ustadz di MJ, kamu jadi kayak tukang parkir aja. Nah, hidup itu kan jadi kayak orang tukang parkir aja. Nah, uang parkir itu apa ada? Menjaga akan titipan. Nah, apakah motor kan masuk? Motor Fortuner masuk, Pajero masuk, Alphard masuk. Nah, apalagi motor Harto masuk, Truk masuk, truk taksi masuk, berbaju masuk, kurihinginya, prip nya, kanan, kiri masuk susunakan, semuanya masuk motor, mulai nangharan sampai motor nang buruk. Hidup tuh dia itu tuh apa aja masuk, duit banyak, harta banyak, tanah banyak, kendaraan banyak.
Ini saya kurang aja. Anak banyak, naik, ada harta yang banyak. Jangan baik, itu bukan, lagi. Nih, dia dah main gaul. Nah, semuaan tuh titipan, orang dijaga akan aja. Pasukan harta banyak, duit banyak, tanah banyak, kendaraan banyak, rumah banyak, anak banyak. Di sini asal penyamannya sudah ujian sebenarnya, cuma hidup tadi. Nah, jangan kayak orang memilikinya tapi rasa dititipi kayak tukang parkir deh. Itu perasa dititipi jauh, dititipi aja motor banyak merek. Kayaknya wayahnya jamnya habis dah. Nampak balitipnya anak mampir keluaran motor mengharap Alphard keluar, Pajero keluar, Fortuner keluar, Camry keluar, wah, motor Jeep keluar, motor truk keluar, motor taksi keluar, akhirnya motor baju keluar juga. Kalau pernah sedih hati kada, itu cuma pakai bebas aku menjaganya alhamdulillah. Bagaimana kayak ini? Nah hidup tuh kayak orang parkir, kalau jadi tukang jaga parkir nih, nyaman banget. Nah jadi maka ini hari-hari tuh nih kita duit ada di kantong di tukang parkir lah, nah ya, jalan ini, banyak tadi pak, kalau rakan, nah banyak anak lebay tadi kalau rakan, jadi ngomong kalau gimana kalau rakan habis, tukang parkir lah di sini, banyak tadi pak ada lagi di sini, kemana? Nah kayak kau nih bahagia itu. Nah kali besarnya aja, tukang parkir itu kali besarnya orang bertahan sabungan ibaratnya kalau keluar. Nah, guru kan sedih kada, membeli pak sehari keluar duit, kalau kamu sedih kada, tukang parkir lah, ada yang sedihnya. Nah, mau ke bang? Mau ke gua ada, mau ke gua ada, dia cuma sedih kada. Wajar aja ya manusia. Mau ambil buka mana? Tuh aku tuh parkir warna, aja ada makan kadang ada. Nyaman kalau nih. Nah itu kan nyamannya. Nah yakin aja tuh, mau kita sudah kecorongannya, Tuhan tuh kan melaluakan karena yang lain nih, karena corong itu panggung letaknya. Ya kan? Dulu tuh masuk aneh juga. Jadi nang sementara itu 9 hari terakhir titipan nikah Jaya sebuting. Nah, manggaru 9 hari itu semalam di Jawa tuh titipan itu untuk pesantren itu sebuting lawan perayaan aja ada seamplop. Misalnya dia dari nilai itu aja. Nilai lagi 9 hari kok menyuruh kan makan kan judulnya kayak. Masuk aneh juga tuh. Cuma fakta ini. Nih 9 hari nih nang dapat anu tuh corong masuk tuh untuk akan di dalam tuh. Nah itu samplop aja dapat pada rakyat titipannya. Tak boleh anak dulu ada deh nak masuk madakannya udah aja. Sementara biar kada di sini sabi jiwa deh kada ada rumah aja. Buah pak ya kada juga. Ini bisa makan, kaya juga kaya. Tinggi juga. Kaya juga. Nasi pak aja kalau orang bersahabatan kan, kaya juga. Jadi ini mama guru ada di rumah. Mama, kalau kakak guru nang kakak mamanya, ada juga mama. Kaya tidak kaya, biar kakak pulang. Ini jadi kada itu dia datang dulu orang datangnya matahari matahari atau dasar nak kain aja dasar rezekimu. Jadi dia pun kain mulut main ini bagi dipian juga cuma orang corongnya aja. Nah berterima kasih. Nah mulai ini rezeki buat pian. Baca lah dari 3 duit kenyangnya mungkin di rumah. Nah
dan benar anak. Nah, makan inilah dijaga benar lah, makan buah jaga benar. Karena kota salah sidin tinggal mau kinu harap sidin. Nah ini nih, nah segala makan ini, nah ini, nah disediakan dahulu. Ada tukang ini sidin. Ini baru datang kan tahu lah. Ya, jika datang boleh, datang. Sampai hari ini tetap baik normal sebagaimana dia biasa pulang. Boleh kayak asal pulangnya. Biar tadi nggak ada jalan, ya apakah ini? Nona aja bah, abang kita curungan yang kaliwatannya aja, gitu. Nah, berbagiakan dapat berbagiakan. Ini sampai wayanya berbagiakan, sampai gajian berbagiakan, sampai makanan abu duki ini juga. Cuma apa harus menahan duitnya, nyangga, ambur, ada korban teh, itu mahnya dasar nyaman hidup nangga ini. Nah, ada beban, nih, sugi, menjadi takutnya, nah partai ke peleda nih bro, cabutin untuk bini bro, motor hilang nih bini bro, siapa kan pakai hak, bahan pinjam, pakai hak, nomor nanti ada aja, si minyaknya tak, minyak. Kalau mana mau dibarkan di motor Irak, dia memang minum motor putih pada biji gula. Ya Allah. Dah, kenapa? Gula mau kawinan aja sudah. Barang. Bulan kita bulan Maulid, nah, kawinan. Tak, pokoknya kenalan dulu tahu warna lain anaknya warna sangat jumatan besarkan sekolah harian kita guru belum balik hadirilah secara umum pengantenan anak guru Muhammad Muhafidin dengan seorang perempuan yang bernama Nur Sa'adah binti almarhum Junaidi. Guru berkona dengan balihoknya dulu lah. Itu undangannya kita sebuah sebuting berumah sebuting. Kita guru bagi itulah guru bagi hari Sabtu kita insyaallah rencana guru itu buat bakar ini harinya hari Minggu karena kita orang Banjar ini kan 7 pengantinan hari Minggu kalau lah itulah undangannya. Jadi Sabtu itu membuat kampung Jawa aja banyak. Contoh kayak kampung Jawa banyak di Siring, Tanjung lah itu banyak Jawa, Kertajaya, Kunyit, Bumi Jaya, KNPI, nah itu 6 desa tuh. Sabtu kita tuh, jadi jangan aja kita udah mainan ya. Tapi undangan kita aja hari Minggu. Nah, berarti itu hari Minggu tuh buat dia. Hari Minggu tuh bisukan sampai malam. Nah, bisukan sampai malam. Bisukan sampai malam. Binya Sabtu tuh Kertajaya, Bumi Jaya, yang itu Kunyit, Tanjung. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan ilmu dan manfaat kita pada saat dunia sampai ke akhirat. Amin. Allahumma amin. Ya Allah ya Tuhan kami memohon kepada Engkau ampuni dosa kami ya Allah, dosa ibu bapak kami ya Allah, dosa guru-guru kami ya Allah, dosa istri kami, suami kami, anak cucu kami, sahabat-sahabat kami, jiran-jiran kami ya Allah, tetangga-tetangga kami ya Allah, dan dosa-dosa seluruh kaum muslimin dan muslimat, kaum mukminin dan mukminat. Ya Allah, istiqamahkan kami di dalam bertaubat kepadamu, di dalam berzikir kepadamu, dalam beramal ibadah kepadamu, di dalam bersalat kepada Nabi-Mu, di dalam menuntut ilmu. Ya Allah, kami memohon kepada Engkau berkah Nabi Muhammad, berkah keluarga Nabi Muhammad, berkah para sahabat Nabi Muhammad, berkah para wali-wali Engkau, berkah orang-orang saleh, berkah guru-guru kami Allah, dan berkah kedua orang tua kami Allah. Selamatkan kami di negeri dunia, selamatkan kami di negeri akhirat, dan hatikan kami Allah bertahan dalam keadaan husnul khatimah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Minta halal, minta ikhlas, minta ridha, minta jahil batin dunia dan akhirat. Subhanallah bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu pamatnya.